الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. Bab zikir terusannya. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول Allah Azza wa Jalla telah bersabda La yadhkuruni ana ma'abdi idza huwa dzakarani. Aku bersama hambaku ketika dia mengingatiku. Wa taharrakat di syafatah, dan kedua bibirnya bergerak-gerak karena mengingat aku. Yang menunjukkan bagian dari amalan itu namanya zikir dengan lisan. Ya, zikir itu ada zikir qalbi, ada zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan manfaatnya tidak akan sempurna tanpa diiringi dengan hati yang mengingat Allah. Tetapi bukan berarti zikir dengan lisan yang tanpa mengingat Allah itu enggak ada pahalanya. Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan lafaz-lafaz yang digunakan untuk berzikir, orang akan mendapatkan pahala dari lafaz itu, dari mengucapkan lafaz itu, walaupun hatinya tidak khusyuk. Ini satu kabar gembira bagi kita semua. Jadi walaupun kita Allah gitu aja. La. Tapi kalau masih digunakan lisan kita untuk berzikir, itu tetap akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat sayang kepada hambanya yang beriman. Di antara bentuk sayangnya Allah kepada hambanya, begitu saja sudah dikasih nilai. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya hambanya yang beriman. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Maka zikir itu walaupun cuma sekali saja itu bisa menyelamatkan dari neraka. Ahriju minan nar man dzakarani fi yaumin aw khafani fi maqam. Keluarkanlah dari neraka orang yang pernah ingat kepadaku walaupun hanya satu hari, dan pernah takut kepadaku walaupun hanya satu kali. Makanya cinta kepada Allah itu tidak ada ruginya sama sekali. Amal untuk Allah tidak ada ruginya sama sekali. Korban untuk Allah tidak ada ruginya sama sekali. Walaupun hanya sekali, itu sudah dikasih nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia, kamu korban kepada dia untuk dia, cinta kepada dia, sudah cinta masih kurang tulus lagi. Sudah cinta masih kurang tulus lagi. Sudah cinta masih kurang tulus lagi.
korban habis-habisan, salah sekali, seakan-akan tidak pernah berbuat baik sama sekali. Dalam nas hadis, "Lau anfaqta ala ihdahunna tulat dahr, thumma ra'at minka syai'an qalat ma wajadtu fika khairan qat." Sahih di Bukhari. Kalau kamu berbuat baik kepadanya seumur hidup kamu, kemudian kamu berbuat buruk sekali saja, maka dia akan mengatakan, aku tidak pernah menemukan kebaikan apapun dari kamu. Tetapi kalau kita ini berhubungan dengan Allah, bermuamalah dengan Allah, walaupun seumur hidup dosa terus, di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah, semua yang lalu sudah dilupakan oleh Allah semua. Makanya orang itu kok cinta kepada selain Allah, rugi betul. Sudah banyak korban tidak diakui. Kalau orang itu cinta kepada Allah, untung betul, sedikit saja diakui, apalagi banyak. Makanya Allah itu dikatakan asy-syakur, yang maha berterima kasih. Maha berterima kasih bagaimana? Hamba itu bisa beramal karena Allah. Hamba bisa beramal itu digerakkan oleh Allah. Kita ngaji begini, kalau nggak digerakkan oleh Allah, ya nggak bakal ngaji. Kalaupun duduk nanti ngelamun, nggak mau nyatet. Jadi kita duduk didudukkan oleh Allah, sudah didudukkan oleh Allah, kemudian dikasih pahala lagi oleh Allah. Padahal kita ini nggak punya kontribusi apa-apa dalam amal kita. Maka betul-betul keliru, betul-betul rugi orang yang tidak cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah itu sedikit saja manfaat, apalagi banyak. Zikir kepada Allah sedikit saja nilainya luar biasa, apalagi banyak. Maka hubungan dengan Allah itu kalau orang tahu, menjadikan seorang itu tidak tertarik berhubungan dengan siapapun selain hubungan dengan Allah. Tapi kalau orang itu tidak paham, pengennya berhubungan dengan semua yang selain Allah, tidak tertarik berhubungan dengan Allah. Tapi ingat, cinta kepada Allah tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang sedang cinta kepada selain Allah. Araftul hawa qabla an a'rifal hawa, falamma araftuha sadafal qalba farighan fatamakkana, sadafal qalba khalian fatamakkana. Aku tahu rasanya cinta kepada Allah sebelum aku tahu hakikatnya cinta kepada Allah. Ketika aku sudah tahu hakikatnya cinta kepada Allah, maka cinta Allah kepada Allah itu masuk dalam hatiku, sedangkan hatiku itu kosong dari cinta kepada apapun yang selain Allah. Allah itu Maha Agung, Maha Esa, Ghayur, Maha Pencemburu. Tidak mau cinta kepadanya digabung dengan cinta kepada yang lain. Nah, katanya ada cinta karena Allah. Ya, cinta karena Allah, bukan cinta Allah dan yang lain. Kalau al-hub fillah dapat pahala. Kalau al-hub ma'allah neraka selamanya. Hub ma'allah itu bagaimana? Hub ma'allah wa minan nasi may yatta'idu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Ini hub ma'allah, cinta kepada Allah dan yang selainnya dicintai seakan-akan dia cinta kepada Allah. Maksudnya dia menganggap selain Allah Tuhan. Hub ma'allah, neraka selamanya. Kalau hub fillah, dia akan dapat pahala yang luar biasa. Tapi intinya apa? Cinta kepada Allah. Maka selalu berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, aku minta agar bisa cinta kepada Engkau. Jadi cinta kepada Allah itu harus minta, nggak bisa dadakan gitu. Bangun tidur cinta kepada Allah, bangun tidur lagi kebanyakan.
Makanya penting sekali. Wa an Nabi Darda radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala unabbiukum, apakah malai kalian mau aku beritahu bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amalan kalian, wa azkaha 'inda malikikum, dan paling bersihnya amalan di sisi Tuhan kalian, wa arfa'uha, dan paling tingginya amalan fi darajat, paling mengangkatnya amalan fi darajatikum, dalam derajat-derajat kalian, wa khairil lakum, dan lebih bi khairi a'mali. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, dengan seutama-utama amalan kalian, wa azkaha 'inda malikikum, dan paling bersihnya amalan di sisi Tuhan kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling mengangkatnya amalan dalam pada derajat kalian, wa khairil lakum, dan lebih baik bagi kalian, min infaqiz zahabi wal warik, dari menginfakkan emas dan perak, wa khairil lakum, dan lebih utama bagi kalian, min antal qa'aduwakum, dari kalian bertemu musuh kalian, fatadribu anaqahum, kalian memenggal leher mereka, wa yadribu anaqakum, dan mereka memenggal leher kalian. Qalu, mereka mengatakan, bala inggih. Qala, maka Nabi bersabda, zikrullah, amalan yang terbaik adalah zikrullah. Jadi Masya Allah, ini berbeda dengan umumnya kaidah. Kaidah itu al-a'mal al-muta'addi afdal minal qasir. Amalan itu yang manfaatnya kembali kepada orang lain dan dirinya sendiri lebih utama daripada amal yang hanya kembali pada dirinya. Ini kaidah umumnya. Tapi zikir itu di atas itu semua. Zikir itu amalan yang paling utama. Karena semua amalan itu disyariatkan oleh Allah agar bisa berzikir. Orang berkorban agar berzikir. Orang berhaji agar berzikir. Orang perang tetap disuruh berzikir. Orang ketika sholat agar berzikir. Wa aqimis sholata lidzikri. Jadi semua amalan itu diperintahkan oleh Allah agar berzikir. Wasilah agar ingat kepada Allah. Lah, zikir itu bukan wasilah, sudah maksud. Zikrullah itu sudah maksud. Maka tidak heran kalau zikir itu menjadi lebih mahal daripada semua amalan-amalan tadi. Walaupun amalan-amalan tadi juga mahal, tetapi lebih mahal zikir. Caranya memahaminya begitu. Jangan amalan-amalan tadi terus gak kamu katakan mahal. Nah, ini perintah agama kok gak mahal? Gak ada. Tidak ada perintah agama yang kecil, gak ada. Amalan kecil, amalan besar itu karena kita yang mengecilkan. Ini hubungan dengan Allah, tijarah ma'allah. Hubungan dengan Allah itu tidak ada yang kecil. Maka bisa kita lihat berapa banyak orang yang masuk surga dengan amalan-amalan yang dia kira kecil. Hanya menyingkirkan batu di jalan, hanya mengambilkan air wudu untuk seseorang, hanya memberi minum kepada anjing. Amalan-amalan yang kelihatannya kecil, tapi karena kecil ini untuk mencari ridha Allah, maka jadi besar. Tapi sebaliknya, walaupun amal itu besar, berjuang di jalan Allah, infaq fi sabilillah, membaca Al-Quran, belajar ilmu, tapi kalau tidak diniati untuk hubungan dengan Allah, jadi kecil. Maka kita niati semua amalan-amalan kita itu hanya dan hanya untuk hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua niat. Wa harrajat Tirmidzi bi isnadihi. Wa harrajat Tirmidzi bi isnadi an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ini memang di antara jalur utama agar mendapatkan ilmu agama itu ya bertanya. Maka Sayyidina Abdullah ibn Abbas
radhiyallahu taala anhuma ditanya, bagaimana engkau ini bisa menjadi seorang yang ilmunya itu begitu luas bagaikan lautan. Beliau dijuluki bahar. Ilmunya itu bagaikan lautan. Bagaimana itu caranya? Resepnya bagaimana? Beliau mengatakan biqalbin aqul wa lisanin saul wa kaffin badul. Aku ini bisa menjadi seperti ini yang pertama biqalbin aqul, dengan hati yang terus usaha memahami. Kadang-kadang orang itu nggak pinter, kenapa sih? Karena memang nggak mau paham. Di antara godaannya setan kepada ahli ilmu itu, setiap ada pelajaran, setan akan datang. Nggak penting itu, nggak penting itu, nggak penting itu. Sampai 10 tahun semuanya nggak penting semua, jadi bodoh tiba-tiba. Makanya biqalbin aqul, dengan hati yang usaha terus untuk memahami. Tidak pernah berhenti untuk usaha memahami. Walisanin saul, dan lisan yang selalu bertanya. Selalu bertanya. Maka orang itu enggak bertanya bukan saking pinternya, tapi saking enggak pinternya. Coba kalau kita lihat di kelas kita, kalau ada pertanyaan, mesti yang tanya itu orang yang pinter. Yang duduknya di belakang-belakang itu mesti enggak pernah tanya. Pengennya satu aja, bel pulang, bel pulang. Kalau ada yang tanya dimarahin, sudah mau pulang gitu loh, malah tanya bagaimana. Kamu jangan mikirkan diri kamu sendiri, ini pikir umat gitu loh. Ini gerbang sudah mau dikunci masih tanya lagi. Kayaknya sudah kayak yang paling cinta pada umat, padahal ya paling nggak memikirkan umat ya orang seperti itu. Nikol bin Saul, orang itu sering bertanya. Bukan banyak bertanya ya. Kalau banyak bertanya ini jadi nggak bagus. Sering bertanya banyak beda. Ayyul ibadi afdalu darajatan 'indallahi yaumal qiyamah. Mana di antara hamba-hamba yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Yang mana kemuliaan yang hakiki, kemuliaan pada hari kiamat itu. Makanya Nabi mengatakan kepada salah satu sahabat, li'annaka ya abdallah la tadri ismuka ghada. Wahai hamba Allah, atau wahai Abdullah nama, kamu enggak tahu nanti di akhirat tuh dipanggil sebagai apa. Di dunia mungkin dipanggil sebagai ustaz, apakah di akhirat masih ustaz atau sudah jadi bang? Nah, jadi kita nggak tahu. Mungkin nggak boleh ngomong kasar-kasar. Jadi kita itu tidak tahu bahwa sebenarnya kita itu nilainya seberapa. Nilai kita yang hakikatnya adalah ketika di akhirat sana. Apakah hafid Quran yang dinilai hafid Quran oleh Allah, atau hafid Quran yang hanya bajunya saja hafid Quran. Kemana-mana pakai baju coklat. Dibelah tengahnya walaupun belum jadi ustaz. Nah, apakah di akhirat tuh ya begitu betul apa enggak? Itu yang hafid saja masih belum tentu, apalagi yang enggak hafid sama sekali. Nah, jangan kamu kemudian belum tentu kamu itu. Kalau saya belum tentu, kamu jelas enggak? La ilaha illallah. Maka nilainya seseorang itu ya sesuai dengan nanti di akhirat, itulah nilai yang sebenarnya. Dan nilai yang sebenarnya itu akan diketahui oleh seluruh manusia. Fulan ibnu fulan sa'ida sa'adatan la syaqa'a ba'daha abada. Fulan bin fulan telah sukses dengan kesuksesan yang tidak akan ada lagi kecelakaan selama-lamanya. Maka begitu diumumkan begitu, langsung wajahnya itu bersinar sampai bisa dilihat dari 1000 tahun perjalanan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, balik kepada keluarganya dengan tersenyum. Kasih catatan amalnya. Ini loh, umuqra'u kitabiyah. Lihat ini kitab saya. Putih semua, enggak ada dosanya.
Semoga termasuk kita semua. Makanya para sahabat itu tanyanya bukan afdhalud darajat indallah fid dunya, tidak, yaumal qiyamah. Kenapa? Karena hakikatnya itu hari kiamat, itulah hakikatnya. Nilai seseorang, hakikatnya nilai kita semua itu di situ. Qala, maka Nabi bersabda, adz-dzakirunallaha katsira. Hakikatnya orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang banyak berzikir. Qala, maka rawi mengatakan, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minal ghazi fi sabilillah, apakah dia lebih utama derajatnya melebihi orang yang berjuang di jalan Allah? Qala, Nabi bersabda, lau daraba, seandainya orang yang ghazi tadi memukulkan bisayfihi dengan pedangnya fil kufari, di kalangan orang-orang kafir, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, hatta yankasira, sehingga pedangnya pecah, wa yahtadiba daman, dan dia jadi berlumuran darah, lakana dzakirunallah, sungguh orang yang berzikir kepada Allah afdhala, lebih utama, minhu, dari dia, darajatan, derajatnya. Jadi sudah pedangnya pecah, dianya bersimbah darah, tetap ahli zikir lebih tinggi derajatnya. Jadi penting apa enggak zikir itu? Sangat-sangat penting. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.